Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Anak-anak kelas 4 SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran. Hari ini kita masih akan belajar tentang pembaharuan di Muhammadiyah. Kemarin kita sudah belajar tentang pembaharuan di Muhammadiyah di bidang agama. Hari ini kita akan belajar lagi pembaharuan Muhammadiyah di bidang yang lainnya. Baiklah anak-anakku, marilah kita mulai dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembaharuan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan kalian sudah tahu semuanya, Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum dulu Muhammadiyah berdiri sudah membuat madrasah diniyah Islamiyah di rumahnya. Untuk apa? Untuk tempat belajar bagi anak-anak yang kurang mampu yang ada di sekitar daerah Kauman Yogyakarta. Nah, pembaharuan di bidang pendidikan ada dua. Yang pertama formal dan yang kedua adalah pendidikan non-formal. Pendidikan formal itu seperti kita di SD Muhammadiyah Insan Kreatif Kembaran. Pendidikan memiliki arti penting bagi Muhammadiyah karena melalui pendidikanlah pemahaman tentang Islam yang sebenar-benarnya dapat ditanamkan pada generasi selanjutnya. Jadi Muhammadiyah menganggap penting pendidikan karena pemahaman tentang Islam yang sebenar-benarnya itu seperti apa sih? Menjadi masyarakat Islam, menjadi orang Islam yang benar itu seperti apa? Nah, pemahaman tentang itu semua bisa ditanamkan pada generasi selanjutnya melalui pendidikan. Itulah kenapa Muhammadiyah selalu menganggap penting pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan menggabungkan dua sistem pendidikan, yaitu pesantren dan sekolah umum atau model barat. Jadi kalau dahulu itu pesantren dan sekolah umum, jadi pesantren itu belajar hanya tentang agama Islam, dan kemudian ada sekolah umum yang hanya belajar tentang ilmu pengetahuan umum. Kiai Haji Ahmad Dahlan mencoba menggabungkan dua sistem pendidikan tersebut. Nah, jadi pendidikan di Muhammadiyah kenapa kok lebih banyak pelajaran yang berkaitan dengan agamanya dibanding dengan sekolah negeri? Karena itu tadi, karena Muhammadiyah menggabungkan dua sistem pendidikan, yaitu pesantren dan sekolah umum, dengan menghilangkan kelemahan dari keduanya. Yang kedua adalah pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal itu seperti apa? Pendidikan formal yang dimaksud adalah pengajian. Jadi pengajian itu dulunya hanya diajarkan oleh orang tua atau guru privat kepada anak-anak. Kemudian diperluas dengan bentuk pengajian dengan peserta yang lebih banyak. Jadi dikumpulkan di masjid, kemudian bersama-sama belajar tentang apa? Tentang segala hal. Kalau dulu materi atau isi pengajiannya yang awalnya hanya berisi tentang cara membaca Al-Quran, cara sholat, cara wudhu, dan sebagainya, diperluas lagi dengan materi yang mengkaji masalah kehidupan sehari-hari umat Islam. Bagaimana umat Islam itu berhubungan dengan masyarakat secara umum, bagaimana kemudian berdagang yang sesuai dengan syariat Islam, itu semuanya dikaji dalam pengajian. Itu tadi pembaruan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Yang selanjutnya pembaruan di bidang sosial. Di bidang sosial kemasyarakatan, Muhammadiyah mendirikan rumah sakit, poliklinik, rumah yatim piatu, dan juga ada rumah lansia. Jadi Muhammadiyah hampir di seluruh Indonesia sudah memiliki rumah sakit, rumah yatim piatu, rumah lansia.
Nah, ini adalah Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Yogyakarta yang merupakan panti asuhan tertua di Indonesia. Dibangun pada tahun 1917. Nah, tahun 1923 kemudian Muhammadiyah mendirikan pertolongan kesengsaraan umum. Nah, ini ada gambar rumah sakit PKU Muhammadiyah. Kalian pasti sudah tahu semuanya dan sudah pernah lewat di depan rumah sakit PKU Muhammadiyah. Pembaruan di bidang penerbitan. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah? Nah, kalian sudah pernah mendengar majalah Suara Muhammadiyah? Majalah Suara Muhammadiyah pertama kali terbit pada tahun 1915, 3 tahun sesudah Muhammadiyah berdiri, diprakarsai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar senantiasa berinovasi dan terus mengembangkan model-model dakwah yang lebih luas, yaitu dengan penguasaan teknologi multimedia untuk kepentingan dakwah. Jadi berdakwahnya melalui semua media. Saat ini Muhammadiyah sudah memiliki TV Muhammadiyah dan radio Muhammadiyah. Nah, ini adalah gambar majalah Suara Muhammadiyah sejak pertama kali terbit sampai sekarang. Jadi pas awal-awal terbit seperti yang di atas itu, kemudian yang sekarang layoutnya, desain depannya seperti yang di bawah. Selanjutnya adalah pembaharuan di bidang kesehatan. Di depan tadi Bu Nahar sudah sedikit menyinggung tentang PKO, pertolongan kesengsaraan umum. PKO adalah klinik dan poliklinik yang didirikan oleh Muhammadiyah bagi kaum du'afa. Didirikan pada tahun 1923. Jadi saat itu kalau ada yang sakit yang bisa berobat hanya orang-orang yang memiliki uang. Nah, kemudian Muhammadiyah mendirikan klinik bagi kaum du'afa. Sekarang PKO itu sudah berubah menjadi rumah sakit PKU Muhammadiyah, Pembina Kesejahteraan Umat. Nah, Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah yang selalu mengedepankan sikap tolong menolong. Nah, ini adalah Balai Kesehatan Muhammadiyah zaman dulu. Apalagi yang sudah dilakukan Muhammadiyah? Nah, Muhammadiyah 24 Februari 2017. Presiden Republik Indonesia meresmikan klinik Apung Saituhulele. Jadi kliniknya itu bangunannya, bukan bangunan ya. Bentuknya adalah kapal yang merupakan pengembangan program kerjasama Lazismu dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Klinik Apung ini melayani secara cuma-cuma gratis buat seluruh rakyat Maluku tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan hingga ke pulau terpencil. Karena di sana itu adalah pulau-pulau kecil dan jauh dari tempat-tempat untuk berobat. Makanya Muhammadiyah membuat klinik apung diberi nama Saituhulele. Saituhulele itu adalah seorang tokoh Muhammadiyah yang luar biasa. Anak-anakku semuanya, marilah kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat kalian. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.